Bismillahirrahmanirrahim. Ila arwahi walidina wa walidikum wa muallimina muallimikum wa syaikhina masyaikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil mu'minina amatan kafatan wa khususan larwahi walidayya wa murabbir ruh Syekh Muhammad Basri Arabi wa ruhi walidayya zawjati wa ya Abdullah wal asatid alladzina yu'allimuna dalfan wa bil khusus asatidna sab'ah wal muassisina Ma'had Sunan Kalijogo wa ashabil kutubil madrusah Syekh Salim bin Abdullah bin Semir al-Hadrami sahibi safinatin najah wa Syekh Muhammad Nabi al-Bantani sahibi kashifatis sajah wa usulihim wa furuhim. Inna Allah yuli darajat fil jannah wa idal barakati wa anwari wa aswari wa ulima nafahati fid dini wa dunya wal akhirah wa naftah qulubana wa quluba auladina futuhal arifin wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin warzuqna wa ayyam uluman nafi'ah wa ziyaratal qar wa ziyaratal haramain wa ziyaratal qabrin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah duna ta'abin wala hammin wala tadall khalqi bisababih wala tadakkur wala tadabbur fi tahsili wa anallahu ghashana wa ayyam wal muslimina jami'an birrahman firah yakhtim lana wa lahum bil iman ma'al lutfi wal afiyah wa ala ma nawas salafus salih min salih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram. Al-Fatihah. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awrat arba'. Al-awrat arba'. Auratul rajuli mutlaqan. Auratul rajuli mutlaqan. Wal amati fis shalah. Wal amati fis shalah. Ma baina surrati war rukbah. Ma baina surrati war rukbah. Wa auratul hurrati fis shalah. Wa auratul hurrati fis shalah. Jami'u badaniya. Jami'u badaniya. Ma siwal wajhi wal kaffain. Ma siwal wajhi wal kaffain. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badan wa inda maharimiha wan nisa'i ma baina surrah war rukbah. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la waqtu tatammi lisani yafqahu qawli wa sadd lisani wahdi qalbi bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membahas tentang aurat. Aurat itu ada 4. Yang pertama auratnya laki-laki. Dalam kondisi apapun auratnya laki-laki menurut kitab ini yaitu apa? Antara pusar sampai lutut. Sehingga kalau mau sholat seperti itu sah ya. Apa? Sah. Tapi kalau ada kita apa? Kurang pantas ya. Bahasa Surabayanya kurang ajar ya. Sholat kok yang ditutup cuma apa? Antara pusar sampai apa? Lutut. Dan itu nyamping ya, melingkar nyamping sehingga tembus ke punggung yang kencengnya itu. Tapi kita kalau mau sholat harus ditutup atasnya supaya apa? Kalau bleset itu bisa apa? Tidak sampai mengenai itu. Kaki juga seperti itu. Ada orang itu sholat pakai 2/3. Ngerti ya celana 2/3 ya? Itu kan pas di bawahnya lutut ya. Nah, kira-kira kalau duduk naik apa enggak itu? Naik. Karena itu harus lebih daripada itu. Kaidah fikihnya gimana? Mala yatimul wajib ilabi fawwal wajib. Sehingga apa? Jangan dipaskan di pusar, jangan dipaskan di lutut, dilebih yang banyak. Tapi kadang-kadang ada orang itu sholatnya pakai baju, pakai celana, paham ya? Tapi tidak hati-hati. Yaitu apa? Kalau sampean sholat pakai baju, pakai celana,
atau pakai baju, pakai sarung, itu biasanya kan celana apa batasnya? Di bawahnya pusar ya. Ada orang pakai celana di atasnya pusar sekian, mesti di bawahnya, iya kan? Nah, tapi ditutup dengan baju. Lah ini kalau baju ini yang hati-hati. Kalau sholat sing landung, ngerti landung? Bahasa Jawanya, bahasa Indonesia apa? Yang panjang. Yang panjang. Nanti ngetesnya kapan? Kalau waktunya sujud. Paham? Kalau waktunya sujud khawatirnya apa? Begitu saman bungkuk, ya sujud itu loh. Maka apa? Bajunya turun ke bawah, sarungnya naik ke apa? Ke atas. Sehingga pas kencengnya pusar bagian belakang itu apa? Kelihatan. Berarti auratnya terbuka, maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu kalau pakai baju, satu, cari yang sebekannya tepi, ngerti ya? Terus di sobekannya di bawahnya sarung, jangan di atasnya sarung. Yang kedua, kalau ingin aman lagi apa? Pakai baju dalam. Apa contohnya? Kaos. Kaosnya dicelanai atau kaosnya pakai apa? Sarung. Setelah itu baru pakai baju. Sehingga kita dingkluk itu apa? Tidak sampai kelihatan auratnya yang bagian apa? Punggungnya itu. Paham tuh? Ini karena sering saya ingatkan ini ya. Ya, sering saya ingatkan apa? Belakangnya punggung itu loh, sering kelihatan. Dan itu ukurannya sudah saya jelaskan kemarin, dari samping. Paham ya? Dari samping. Sehingga kalau ada orang pakai jubah seperti ini kira-kira nutupi semuanya apa enggak? Nah, tapi dia jubahnya hitam tapi ya, bukan putih. Misalkan dia pakai jubah hitam, nutupi semuanya, terus di sini enggak dibuka, apa enggak dikancing sampai sekian ini. Akhirnya rukuk ya. Terus gak gawe apa-apa. Kira-kira kelihatan enggak dalamnya itu? Hah? Hah? Kelihatan. Tapi itu tidak batal sholat karena bukan dari nah, itu kan termasuk bagian atas ya. Jadi sampean rukuk pakai baju tidak dikunci seperti jubah ini, tidak dikancing ya. Terus bagian bawah tidak pakai apa-apa, pasti apa? Kelihatan. Itu tidak membatalkan sholat, sudah menutup aurat, tapi hukumnya makruh. Nah, gitu loh ya. Sudah, sekarang yang kedua apa? Auratnya orang wanita merdeka. Sekarang ini semuanya merdeka ya. Orang wanita merdeka itu kalau di dalam sholat apa? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, telapak tangan itu sekian. Ya. Paham ya? Sehingga belakang ini termasuk bukan aurat. Kalau ini, kalau apa? Yang membatalkan wudhu itu kan butunul. Nah, berarti kan bagian depan. Tapi kalau ini semuanya. Ya. Paham ya? Tapi ingat, ini dari samping. Karena itu kalau sampean yang perempuan ini tidak hati-hati, ini bisa-bisa sholatnya batal. Terutama yang pakai apa namanya rukuh potongan. Ngerti rukuh potongan ya? Rukuh pakai rukuh ketokan, terus kurang landung, terus ketika takbir kedukuran, ngerti? Ketika takbir kedukuran, Allahu Akbar. Akhirnya kan sininya kelihatan toh. Paham? Sehingga sholatnya paham tak ini yang perempuan? Karena apa? Ini termasuk samping ini. Kalau sama buka begini ini. Karena itu kalau misalkan kita tidak bisa bersikap, lebih baik supaya selamat pakai rukuh yang apa? Jadi satu. Samping itu rukuh jadi satu biasanya di jarinya kan ada cantolannya itu ya. Nah, sehingga ketika ngangkat masih tertutup semuanya. Kalau mau pakai ketokan silahkan, tapi sing duwowo. Atau apa namanya? Pakai baju yang panjang terus ini pakai kaos tangan gitu loh ya. Itu kalau pakai rukuh. Ingat ya, semuanya ini termasuk aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Lah perempuan tuh biasanya
yang sering agak teledor itu apa? Satu, waktu takbiratul ihram. Kalau rukunya potongan apalagi ngepres. Terus yang kedua ketika apa? Ketika sujud. Ya. Jadi senengane ngepres. Sehingga apa? Kalau sampean beli ruku sing luwandung terus diide, ya. Tapi ngedek aja nemen-nemen, nanti malah jatuh susah lainnya. Diide supaya apa? Ketika ruku saman tidak sampai kelihatan apa namanya? Telapak kaki. Coba besok ya, harus ada dari pengurus itu, terutama yang tidak sholat. Ini kudu ngawasi sing perempuan-perempuan itu, terutama ketika waktunya apa? Sujud. Karena apa? Jangan-jangan masih ada yang kakinya kelihatan ketika apa? Sujud. Karena apa? Mungkin buka atau mungkin kurang panjang dan sebagainya. Ini besok harus ada ini dari ustadz-ustadzanya atau pengurus yang tidak sholat tetap ngawasi yang sholat dalam rangka bantu biar sholatnya sah semuanya. Dilihat itu kaki-kakinya. Kalau saya dulu ketika ngajar di sekolahan itu kalau waktunya sholat saya mesti keliling kalau waktunya jamaah itu. Jadi saya jarang imami, tapi ngelihati kaki-kaki itu. Karena apa? Sama ngelihati punggung-punggung itu. Jadi kalau laki-laki saya lihat punggungnya, kalau perempuan saya lihat kakinya. Kapan? Waktu sujud. Itu mesti ada ya, ketangkep 1-2 sing kakinya buka atau punggungnya buka. Nah, terus gimana sholatnya? Nah, ini supaya yang ngerti-ngerti korbankan, terutama yang tidak sholat itu, ya. Lah, batasnya bagaimana? Wajah. Ingat ya. Wajah ini yang kelihatan. Sama dengan ketika zaman kemarin dijelaskan apa? Bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu. Nah, wajah itu ya ini, mulai batasnya itu. Nah, sampai apa namanya? Tempat keluarnya rambut ini. Tapi yang ditutup harus lebih daripada itu. Kenapa yang ditutup kalau lebih daripada itu? Iya. Biar kalau narik itu tidak sampai terbuka. Karena itu kalau misalkan bagian misalkan ya, nah, harus begini. Tidak cukup begini, ini tidak boleh. Walaupun ini bukan aurat, harus begini, dilebihkan begini. Nah. Terus jangan begini, ya. Ngerti? Bagian bawahnya loh, jangan begini. Saya gimana? Ah, begini. Karena apa? Ini batas. Khawatir bereset akhirnya. Nah, kalau sama begini, auratnya kelihatan apa enggak? Ini kelihatan ini. Sehingga dilebihkan begini. Saya kira dulu di situ ada gambarnya dia. Iya. Ini laki-laki perempuan harus tahu. Besok kalau sama nikah ngimami istrinya, loh, Dik, kok ketok inimu terus sholatmu bagaimana? Saman usia berapa gitu ya. Sudah yang dulu semoga dimaafkan. Sekarang karena saya sebagai imammu harus betul. Ya seperti itu. Yang perempuan juga begitu. Sekarang harus betul salatnya. Ya. Ya. Terus yang kedua, salat itu yang terpenting menutup aurat. Sehingga misalkan tidak pakai rukuh, tidak apa-apa. Sing penting menutup apa? Aurat. Ingat ya. Tadi itu auratnya perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Gimana kalau telapak tangan ditutup? Tidak apa-apa. Wajah ditutup? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ini termasuk anggota sujud. Kalau tangan ini tidak apa-apa pakai kaos tangan. Misalkan ada wanita berpergian, ya, wanita berpergian. Terus sehingga apa? Sehingga dia pakai baju, terus pakai apa namanya ini? Telapak tangan, terus pakai kerudung yang ruwapet begini. Kakinya pakai kaos kaki, sholat. Sah apa enggak? Sah. Karena sudah menutup apa? Allah. Terus tidak usah dikomentari macam-macam ya. Komentarnya cuma satu loh. Kalau bisa kan sholat itu pakai baju khusus untuk apa? Sholat gitu aja. Tapi jangan loh, kok nggak sholat? Itu sah, ya? Itu apa? Sah.
Paham tum? Ya. Jadi misalkan ada orang sholat pakai apa namanya jubah, terus kakinya pakai kaos kaki sampai siku, jubahnya kan mesti sampai bawah, kaos kakinya sampai siku, sampai lutut, ya. Terus tangannya juga pakai selondongan tangan sampai sekian, terus dia jilbabnya full begini, terus sholat boleh, apa? Boleh. Itu sudah menutup aurat. Ini aurat yang kedua. Jadi aurat pertama laki-laki semuanya dalam kondisi apapun, laki-laki itu auratnya antara pusar sampai lutut. Perempuan yang nomor dua dalam kondisi sholat semuanya kecuali wajah sama telapak tangan. Lah terus yang ketiga, auratnya perempuan baik budak atau orang merdeka ketika di hadapan orang yang bukan mahramnya, laki-laki ya. Wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, bagaimana auratnya? Menurut kitab ini jami'ul badan. Apa? Apa artinya jami'ul badan? Seluruh tubuh. Sehingga tangan ini juga aurat. Wajah ini juga aurat. Aurat itu apa sih? Sesuatu yang haram dilihat dan sesuatu yang harus ditutup. Sehingga seharusnya wanita itu ya menutup semuanya. Menurut kitab ini, ya. Kalau tidak bisa itu, gimana kalau tidak bisa itu? Tidak usah kakean omong, langsung aja banyak-banyak membaca ya. Ya. Jadi kalau ketentuannya sudah seperti ini, tidak bisa nuruti itu, jangan kakean ngomong. Wow, begini bro, wis kakean ngomong. Aku guru bisa ngono, istighfar sing akeh nang ngene Gusti. Mungkin saudara sampean atau saudara saya, mungkin keluarga sampean, keluarga saya belum bisa seperti itu. Yes, istighfar gitu aja. Mungkin karena urusan kerja, benar bagaimana, wis tidak usah apa namanya yang macam-macam gitu ya. Nah itu kalau menurut yang pernah saya dengarkan dari keterangannya Gus Bahak waktu ngaji itu, kalau menurut Imam Suyuti itu malah wanita itu harus nutup semuanya, hanya boleh kelihatan satu mata saja. Jadi sampai guyonannya gitu seperti itu. Kalau kita tidak bisa seperti itu, karena itu minimal rambut ya. Ingat ya, wanita minimal rambut jangan sampai dibuka. Saya itu ngelus dodo. Kalau santri itu sementara atau sampai mati? Santri itu sementara atau sampai mati? Sampai mati. Sehingga saya tidak kenal alumni. Ya. Semuanya itu apa? Kalau sampean ngomong alumni, berarti abah itu bekasnya guru sampean. Berarti setelah itu sama tidak punya hubungan apa-apa dengan abah. Kalau saya menyatakan saya santri, sampai kapan? Sampai saya mati. Sehingga biar saya dengan guru saya, ya Basori nyambung terus. Kalau sampean mari ngomong, aku alumni kok. Berarti sampean sudah tidak punya hubungan dengan abah nanti. Sampai ila yaumil kiamah sama tidak punya hubungan dengan abah. Di akhirat sama tidak punya hubungan dengan abah. Mau? Kalau saya dididik, saya kepingin punya hubungan dengan guru saya sampai kapan? Sampai nanti di depan hisab, sampai di padang mahsyar, sampai di depan hisab, saya kepingin dicari oleh guru saya. Kalau saya sekarang ngomong aku ki wis gak santrine ya Basori, yes mari buyar. Berarti nanti saya harus siap-siap. Guru saya tidak nulung saya, guru saya tidak nyari saya, guru saya nggak perhatian sama saya. Karena apa? Saya sendiri sudah mutus hubungan saya dengan siapa? Guru saya. Na'udzubillah min. Karena itu saya tidak mau. Saya sampai kapanpun santrinya ya Basori. Sama juga begitu. Sampai kapanpun santrinya Abah. Karena itu saya tidak pernah ngomong oh mantan santri, tidak ada. Ya, jangan sampai mau disebut apa? Mantan santri. Kalau sama mantan santri, berarti wis mari hubungan sama ndek abah yang buyar.
Sehingga besok silakan sampean berjuang sendiri. Ya, silakan berjuang sendiri. Padahal waktu itu kita butuh betul-betul bantuan dari guru kita masing-masing. Ya, saya ini kalau ada santri manapun, kok begitu setelah tidak di pondok, masya Allah buka auratnya, ya Allah, ya sedih ya. Karena apa? Kita ini harus menutup apa? Aurat. Aurat itu kan sesuatu yang bagus kalau apa? Ditutup. Kalau dibuka, tidak bagus sama sekali. Ya. Karena itu jangan sampai auratnya diumbar ya. Kecuali kepada orang-orang yang halal, yang memang boleh melihat aurat kita. Fahimtum? Wa inda maharimiha wan nisa'i, auratnya wanita di samping mahram-mahramnya dan sesama wanita itu apa? Ma baina surrati war rukbah, antara pusar sampai lutut. Itu kalau aminal fitnah, sampai tidak terjadi sesuatu. Kalau terjadi sesuatu ya tidak boleh. Ya. Sehingga ya harus menutup aurat, minimal menutup aurat besar. Ya pakai baju minimal apa? Baju penuh gitu loh ya. Faham? Semoga ada manfaat dan barokahnya. Wallahu taala alam bissawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ka'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghaya min jami'il khairat fil hayah wa ba'dal mamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana bil iman. Allahumma akhtim lana bil iman. Allahumma akhtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, bisa dipastikan orang ini akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu dasar daripada Asy-Syaikh Az-Zarnuji, seorang ulama abad ke-6 7 Hijriah atau 12 Masehi, untuk membuat karya monumental yaitu Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum. Saat itu beliau melihat banyak masyarakat yang mempelajari ilmu tetapi tidak mendapatkan kemanfaatan ilmu. Oleh karenanya beliau membuat buku pedoman karya monumental yang di dalamnya mengajari siapa saja yang belajar supaya mendapatkan kemanfaatan ilmu. Sehingga
kami mengajak kepada masyarakat muslim untuk mengikuti kajian kitab Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum karya As-Syaikh Az-Zarnuji di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo setiap hari Jumat malam Sabtu ba'da maghrib, atau dengan menyaksikan di Syiar Santri kajian Ta'limul Muta'allim setiap Jumat malam Sabtu pukul 7 malam. Semoga kita mendapatkan kemanfaatan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.